Saya tidak sengaja menemukan sebuah topeng ajaib. Begitu memakainya, saya langsung berubah menjadi orang lain. Kemudian saya mendengar suara dari topeng itu. Topeng tersebut mengatakan bahwa saya bisa menjadi siapapun yang pernah saya lihat. Saya sadar bahwa ini adalah hadiah dari Tuhan. Jadi saya mengikuti sepasang suami istri kaya ke sebuah kawasan villa. Ketika melihat mereka, saya teringat bahwa beberapa waktu sebelumnya saya pernah membanting setir untuk menghindari anak mereka yang menerobos lampu merah hingga terjatuh. Namun mereka mengatakan bahwa anak mereka ketakutan dan menuntut saya membayar ganti rugi sebesar $10.000 Amerika Serikat. Melihat mereka berpakaian sangat mewah, saya tahu saya tidak boleh mencari masalah dengan mereka. Saya hanya bisa memberikan $1.300 Amerika Serikat, seluruh uang yang saya miliki. Mereka merampas uang itu, mengejek saya dan menyebut saya orang rendahan, lalu pergi dengan sombong. Saat itu suami wanita tersebut menerima telepon dari atasannya yang memintanya pergi ke kantor untuk lembur. Memanfaatkan kesempatan itu, saya menyamar menjadi suaminya. Wanita itu baru saja menutup pintu dan bersiap untuk bersantai. Ketika melihat suaminya kembali, dia tampak terkejut. Saya tetap tenang dan berkata bahwa saya tidak perlu lembur, lalu langsung pergi ke kamar tidur. Saya membuka sebuah laci dan mengambil beberapa perhiasan emas, berpikir bahwa itu bisa menjadi kompensasi saya. Namun, saat itu juga wanita tersebut masuk. Dia mengatakan bahwa bayinya sudah tidur dan mengajak saya pergi makan malam. Saya langsung panik, tetapi semuanya sudah terlambat. Keesokan harinya, saya menjual perhiasan emas tersebut. Saat itu juga, saya menerima telepon dari manajer stasiun pengiriman yang memarahi saya karena tidak masuk kerja. Mengingat bagaimana manajer itu selalu dengan kasar memotong gaji saya memutuskan untuk menyamar sebagai manajer regional. Ketika manajer stasiun melihat atasannya, dia langsung menyambut saya dengan hormat. Saya langsung marah dan memerintahkannya untuk mengembalikan seluruh gaji saya yang selama ini ditahan. Setelah mendengar perintah tersebut, manajer itu segera menangani masalahnya. Tak lama kemudian, saya menerima $0 Amerika Serikat. Setelah itu, saya memarahinya dan memperingatkannya agar tidak lagi seenaknya mengganggu para kurir. Manajer tersebut dengan hormat berjanji tidak akan melakukannya lagi. Setelah pulang membawa uang itu, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Mereka mengatakan bahwa orang tua saya telah mengambil pinjaman berbunga tinggi dan memperingatkan bahwa saya harus melunasinya hari itu juga. Namun, saya sama sekali tidak tahu tentang pinjaman tersebut. Saya sadar bahwa mereka adalah penipu, tetapi saya tidak punya tempat untuk melarikan diri. Saya hanya bisa berpura-pura terkejut dan mengatakan bahwa saya perlu mengumpulkan uang terlebih dahulu agar mereka lengah. Pemimpin kelompok itu benar-benar mempercayai saya. Setelah memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi saya, dia pergi. Saya berpura-pura akan meminjam uang dari tetangga di lantai bawah. Untuk bagian kedua, tinggalkan komentar yes.